Insya Allah kita mulai. Baik. Semoga Allah permudah lanjutan live kita kali ini. Barakallahu fikum. Baik, ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat. Telah kita sebutkan sebelumnya bahwasanya sebab-sebab yang kita ambil dari wujud tawakal, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mujarradul asbab la yujibu husulal musabbib. Bahwasanya semata-mata sebab itu tidak melazimkan pasti dia sembuh. Tidak melazimkan dia sembuh. Semua butuh izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan al-habatus sauda merupakan sebab dari sebab-sebab kesembuhan. Sebab dari sebab-sebab kesembuhan. Dan yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar, juga di antaranya Imam Al-Khattabi, Ibnu Qayyim, Al-Kirmani, dan yang lainnya, bahwasanya habatus sauda itu sifatnya panas. Sehingga dia sangat bermanfaat untuk penyakit yang sifatnya dingin. Ya. Sehingga dia cocok untuk penyakit yang sifatnya dingin. Tetapi Ibnu Qayyim rahimahullah menjadikan pembahasan bahwa yang juga sifat panas itu bermanfaat untuk kasus penyakit panas. Seperti yang beliau sebutkan di antaranya al-jarab, penyakit kulit. Penyakit kulit ini sifatnya panas. Dan dia di antara terapinya adalah dengan menggunakan air kibrit, air sulfur. Bisa dengan minum dan dia rendam. Ibnu Qayyim sudah sebutkan dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad ini. Dan air kibrit ini juga panas. Panas ketemu panas, tapi juga bermanfaat. Dan al-habatus sauda ini sifatnya panas. Dia sangat cocok untuk kasus yang sifatnya penyakit dingin. Lalu bagaimana al-habatus sauda bermanfaat untuk kanker? Yang kanker sifatnya panas. Untuk darah tinggi sifatnya panas. Asam urat sifatnya panas. Kencing manis ya sifatnya, kalau akut sifatnya panas. Ya. Dan kolesterol sifatnya panas. Di antaranya sebagaimana apa yang disebutkan Ibnu Qayyim, ternyata air sulfur bermanfaat untuk kasus al-jarab, penyakit kulit yang dia ada sifatnya panas. Berarti caranya bagaimana? Al-habatus sauda bisa Anda lakukan dengan merebus. Direbus di atas air. Nanti akan kita lalui. Kemudian begitu pula madu. Madu ini sifatnya panas. Ya. Allah sudah berfirman fihi syifa'un linnas. Pada madu itu ada kesembuhan bagi manusia. Padahal madu ini sifatnya panas. Ya, madu ini sifatnya panas. Barakallahu fikum. Ini contoh-contoh yang disebutkan oleh kedokteran Arab klasik di masa lalu. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah melanjutkan hadis Abu Hurairah, tudammiru firman Allah Subhanahu wa taala, beliau sebutkan di antaranya tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Ya, segala sesuatu itu ya dihancurkan, dinetralkan. Ya, dihancurkan dengan apa? Dengan perintah dari Rabb-nya. Dan di sini juga ada teori berpasang-pasangan sebagaimana dalam surat Yasin ayat 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang menciptakan segala sesuatu berpasang
pasangan, menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ya, termasuk Allah ciptakan panas, Allah ciptakan dingin. Allah ciptakan gelap, Allah ciptakan terang. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan dunia. Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka. Allah ciptakan laki dan wanita, jantan dan betina. Dan juga bahkan Allah ciptakan yang terkecil dari ion-ion partikel, ion positif dan ion negatif. Ini subhanallah. Segala sesuatu Allah ciptakan berpasang-pasangan. Kemudian yang dimaukan di sini al-habdu sauda sifatnya panas. Berarti sangat efektif untuk kasus penyakit yang sifatnya dingin. Yang sifatnya dingin. Dan al-habdu sauda dia sangat bermanfaat untuk mengobati segala macam penyakit. Baik dia tunggal habdu sauda saja atau biidhafatiha, atau dia bisa digabung. Habdu sauda mungkin dicampur dengan kurma ajwa, tentunya panas ketemu panas. Untuk apa? Untuk kasus yang apa? Kasus penyakit yang dingin. Untuk kasus penyakit yang dingin. Nah, dan kombinasi panas dingin ini yang berlawanan ini dipraktekkan pada pola makan kita. Kalau kita makan sebagaimana Nabi makan kurma dengan timun, semangka dengan timun, itu contoh yang datang dari Nabi. Dubba, ya, al-yaqtin bilahmil qadid, labu parang, labu kuning dengan dendeng, daging dendeng, itu panas dingin. Juga roti khubz dari bur, roti dari gandum sifatnya dingin. Nabi suka mencelupkan kepada cuka sifatnya panas. Ini di antara contoh. Ya, begitu pula ketika kita makan, pola panas dingin pada makanan kita itu untuk apa? Menjadikan hormon kita selalu stabil. Nah, kemudian juga teori berlawanan ini juga digunakan pada kasus pengobatan penyakit. Kalau ada penyakit sifatnya panas, kasih makanan, minuman, herbal yang sifatnya dingin. Kalau ada penyakit dingin, kasih makanan, minuman, herbal yang sifatnya panas. Subhanallah. Sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah, amharul atibba alladzina yu'alijunal marad bita'am. Dokter yang paling mahir adalah dokter yang mengobati penyakit dengan makanan. Ya. Juga Al-Harith bin Kaldah, dokter yang hidup di masa Nabi SAW, juga telah berkata, ya, innal wa kanatil ma'idatu ra'sud da' wal hamyatu ra'sud dawa. Dan adalah perut itu sarangnya penyakit dan mengatur pola makan, ya, menggabungkan pola makan yang benar itu adalah inti dari pengobatan. Kemudian kita lanjutkan, kita masih membaca muqaddimah dari Al-Habatu Sauda, ya, muqaddimah dari Al-Habatu Sauda. Kemudian Al-Habatu Sauda sangat bermanfaat dengan sekian banyak manfaatnya, ya. Di antaranya manfaat Al-Habatu Sauda sebagaimana dalam banyak penelitian ya yang dilakukan di berbagai negara. Di antaranya Habatu Sauda sangat manfaat untuk virus hepatitis. Ya. Dia juga bermanfaat untuk kencing manis. Dia juga bermanfaat untuk anti kanker karena kandungannya ada padanya karotin. Ya. Dia juga menguatkan keperkasaan karena padanya ada hormonat jinsiyah, dan dia sebagai mudhadat hayawiyah, dia sebagai antibodi tubuh untuk meningkatkan imun, dan dia sebagai antibiotik alami, ya, sebagai antibiotik alami sekaligus untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Mereka sebutkan bahkan dia sebagai antibiotik untuk menghancurkan virusat,
virus, mikroba, dan bakteri. Ini yang disebutkan oleh para ulama, juga termasuk ulama kedokteran. Dan yang Masya Allah ajaibnya, kita dapatkan penelitian dalam kitab At-Tibbun Nabawi min Manduri Mu'asir, ya, karangan Hani bin Salam atau Hani bin Salah. Dia membahas, dia termasuk praktisi Tibbun Nabawi. Setelah mengumpulkan hasil pembahasannya, dia menerima laporan bahwasanya al-habatu sauda naqasat virusat al-corona binisbati tazidu ala 90% ba'da 6 sa'at wa 8 sa'at min ihdathi al-adwa. Kata beliau bahwasanya al-habatu sauda ini, dia ini sangat manjur untuk mengatasi kasus corona, virus corona. Karena nulisnya beberapa tahun silam, penelitian juga dikumpulkan beberapa tahun silam. Mungkin yang dimasukkan di sini adalah corona, yaitu SARS, ya, SARS. Akan tetapi corona dengan corona SARS dan sekarang tentunya masih satu spesies. Kata dia, orang yang sudah terjangkit corona 6 jam, 8 jam baru terjangkit corona, kemudian konsumsi habatus sauda, maka nisbah jumlah virus corona berkurang sekitar 90%. Beliau sudah sebutkan dalam kitab ini, beliau sebutkan ternyata ya virus corona ini berkurang 90% setelah orang terjangkit 6 jam sampai 8 jam tertular corona. Tentunya semua itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Manfaatnya sangat banyak sekali. Juga untuk rheumatism, karena rheumatik sifatnya dingin. Juga untuk asma, asma juga sifatnya dingin. Ya, juga untuk impoten, ya, sifatnya juga dingin. Juga disebutkan di sini juga untuk jamur, ya, juga untuk menguatkan imun, daya tahan tubuh, juga untuk mengobati peradangan, juga untuk mengobati yaitu osteoporosis, juga bisa untuk mengobati alergi, juga bisa untuk mengobati asam lambung, tentunya dengan cara, ya, ada caranya. Juga untuk mengobati kolon, infeksi pada kolon, dan juga untuk mengeluarkan cacing, juga bahkan bisa untuk mengatasi yaitu kista, mioma, ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali manfaat yang disebutkan tentang ingin konsentrasi pada manfaat al-habatus sauda, peran habatus sauda terhadap wabah, yaitu dalam hal ini wabah virus. Dan Hani bin Salah, pengarang kitab ini, praktisi dan pakar Tibbun Nabawi dari Arab ini, Hani bin Salah, ya, Asy-Syarif, dia sudah meneliti ternyata habatus sauda sudah teruji coba di wabah di masa lalu di SARS, ya, ternyata virus corona berkurang jumlahnya 90% setelah orang tertular 6 jam sampai 8 jam dari virus corona. Nah, maka tentunya ya dengan izin Allah, ya, kita juga bisa menggunakan habatus sauda di wabah COVID ini. Kemudian kita akan bahas, untuk mempersingkat waktu, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, kita akan membahas sekarang bagaimana konsumsinya, dosisnya. Kadang Nabi SAW menjelaskan satu penyakit, langsung dijelaskan obatnya. Seperti skiatika, nyeri pada skiatik, isialgia, Nabi sebutkan pakai ekor kambing. Ekor kambing disebutkan. Kemudian jenisnya kambingnya, ya, yaitu al-arabi, yaitu kambing domba. Kemudian disebutkan caranya, yudhab, yaitu dilelehkan, dimasak.
bisa dijadikan sop. Kemudian disebutkan dosisnya, yaitu dijadikan 3 dosis. 1 ekor kambing, lemaknya dan dagingnya dan ekornya jadi 3 dosis. Artinya 1 dosis untuk hari pertama, dosis kedua, hari kedua, dan hari ketiga, yaitu sekali minum, dosis tunggal setiap harinya. Jadi 1 ekor bisa untuk 3 hari. Kemudian Nabi juga sebutkan tata caranya, kapan diminum, ala riq, ketika perut kosong. Subhanallah. Kadang Nabi menyebutkan caranya, dosisnya, jenis obatnya lengkap, dan kadang Nabi SAW tidak menyebutkan. Ya, adapun di sini yang datang dalam riwayat, ya, datang dalam riwayat dalam hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwasanya dari Khalid bin Sa'ad, kata dia, kharajna ma'ana Ghalib bin Abhar atau Abjar, fa maridha fi tariq. Kami keluar bersama Ghalib bin Abjar. Kemudian dia sakit ketika di jalan, ketika sudah sampai Madinah, ya, dia sakit. Kemudian ditengoklah ketika di Madinah, ditengok oleh Ibnu Abi Atiq. Fa'adahu Ibnu Abi Atiq faqala lana. Kemudian Ibnu Abi Atiq berkata kepada Khalid bin Sa'ad dan Ghalib, ya, dia berkata, alaikum bihadihi al-hubaibah as-sauda. Hendaknya kalian menggunakan ini. Ya, hendaknya kalian memilih menggunakan hubaibatus sauda, yaitu al-habbatus sauda. Hubaibah tasghir dari al-hub. Ya, al-habbah. Yani al-habba, al-hab, ya, al-habbah yaitu kecil. Biji-biji kecil. Fakhudhu minha khamsan aw sab'an. Kemudian kata Ibnu Abi Atiq, ambillah dari biji habbatus sauda ini 5 atau 7 biji. Fashaquha. Kemudian tumbuklah, hancurkanlah, jadikan powder. Thumma uqturuha fi anfih. Kemudian teteskan di hidungnya. Bagaimana caranya? Habis ditumbuk habbatus sauda 5 sampai 7 biji, kemudian diteteskan di hidung. Ya, kemudian diteteskan di hidung. Caranya yaitu habbatus sauda yang ditumbuk tadi, ya, disebutkan dalam riwayat yang lainnya, habbatus sauda ini dimasukkan kain, kemudian ditumbuk, kemudian sama kainnya dimasukkan ke dalam air, sedikit air, ya, dimasukkan ke dalam sedikit air, dan habbatus sauda ada di dalam kain. Jadi nggak bercampur dengan air. Yang bercampur apa? Minyak athirinya dan kandungan-kandungannya, partikel-partikelnya. Kemudian air ini tadi apa? Uqturuha fi anfih bi qatarat zait. Kemudian masukkanlah, ya, tumbukan tadi di hidungnya. Kalau di dalam lafaz ini dicampur dengan zait, ya, bisa jadi dicampur dengan zait zaitun. Ya, ditetes ke tadi habbatus sauda yang sudah ditumbuk, langsung dicampurin tanpa kain, tanpa air, tapi ditumbuk 5 zait zaitun. Kemudian apa? Biqatarat zaitin fi hadzal janib atau fi hadzal janib. Kemudian teteskan di hidung kanan dan hidung kiri. Ya. Kemudian kata beliau, fa inna Aisyah haddathatni. Karena sebenarnya Aisyah telah mengabarkan kepadaku annaha sami'at an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Aisyah telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, inna hadhil habbah as-sauda shifaa'un min kulli da'in illa sam. Kata Nabi bahwasanya habbatus sauda itu adalah obat segala macam penyakit kecuali kematian. Ya, kecuali kematian. Jadi caranya diteteskan ke hidung satunya dan hidung satunya. Ini hadis yang pertama. Adapun hadis yang kedua lebih detail lagi dengan dosisnya, bagaimana diteteskan, disebutkan dosisnya sebagaimana datang dalam riwayat yang sahih bahwasanya dari Qatadah, hudithu anna Abu Hurairah qala shunizu dawa'un min kulli da'in illa sam. Telah dikabarkan kepadaku dari bahwasanya Abu Hurairah berkata, asyunizu yaitu al-habbatus sauda,
nama lain bahasa Furs, bahasa Persia, bahwasanya habatus sauda itu adalah obat segala macam penyakit kecuali kematian. Qala Qatadah. Kemudian Qatadah berkata, ya'khudhu kulla yawmin ihda wa ishrina habbatan fayaj'aluhunna fi khirqatin falyanqahu fayatasa'atu bihi kulla yawmin fi kutratain wa fi aisar kutrah wa thani fil aisar kutratain wa fil aiman kutrah wa thalith fil aiman kutratain wa fil aisar kutrah. Ini cara yang lain disebutkan dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah bahwasanya Qatadah yang mengatakan, ya, menukilkan dari Abu Hurairah, hendaknya seseorang mengambil berapa? Mengambil 21 biji dari habatus sauda. Kemudian ditaruh, diletakkan di kain, kemudian ditumbuk, kemudian dimasukkan air. Dengan air ini, kemudian diteteskan setiap harinya di mankharihi, di hidungnya. Diteteskan di hidungnya, kanan dan kiri. Hari pertama, 2 tetes kanan, 1 tetes kiri. Hari kedua, 2 tetes kiri, 1 tetes kanan. Hari ketiga, yaitu 2 tetes kanan, 1 tetes kiri. Kalau kita hitung selama 3 hari, dosis yang tadi disebutkan Abu Hurairah adalah 21. Berarti apa? Setiap harinya sama dengan hadis yang pertama, yaitu hanya 7 biji. Ya, hadis pertama disebutkan 7 biji. Hadis kedua 21 tapi untuk 3 hari. Berarti sama-sama 7 biji. Ya subhanallah. Ini kalau kita bahas, ya, sangat banyak sekali manfaat yang disebutkan oleh para ulama salaf dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian setelah kita tahu apa yang sampai dari ulama salaf, adapun dari penelitian di zaman sekarang disebutkan bahwasanya habatus sauda kalau dosisnya berlebihan akan bisa membinasakan seseorang. Pernah kita dapati kabar di Jawa Tengah, seseorang wanita mengkonsumsi al-habatus sauda 9 kapsul pagi, siang, malam selama beberapa hari. Qaddarallah masyafa'al, ternyata wanita ini meninggal dunia. Kenapa? 9 kapsul atau lebih yang dia konsumsi, sehingga apa? Membahayakan orang tersebut karena bisa menimbulkan efek racun. Bahkan disebutkan dalam kitab ini bahwasanya untuk kasus kencing manis, sangat manjur kencing manis jika mengkonsumsi habatus sauda satunya cuma 2 gram. Adapun ketika mengkonsumsi 3 gram, ternyata gula darah yang ada di dalam tubuh tidak berkurang. Subhanallah. Coba. Ya. Ini dari pembahasan. Tidak dijelaskan Nabi, tapi para ulama kedokteran zaman sekarang sudah mengupas. Dan dalam penelitian, sekian banyak penelitian, bahwasannya dosis al-habatus sauda, ya, itu yang paling efektif adalah dengan menggunakan 1 gram saja. 1 gram saja dikonsumsi pagi dan petang. Ya, dan paling bagus kapan? Lihat kondisi lambungnya. Ya. Ketika tidak ada masalah pada lambung, maka dikonsumsi ketika perut kosong. Ya. Tetapi ketika ada masalah pada lambung, bisa dikonsumsi, ya, ketika perut dia sudah tidak kosong, atau mungkin habatus sauda bisa dikombinasi yang lainnya sehingga tidak berefek pada lambung. Seperti apa? Al-habatus sauda digabung dengan kefir atau dengan yogurt. Ya, sebagian riwayat datang, ya, pernah digabungkan yogurt dengan kurma. Yogurt dingin, kurma panas. Nah, ini untuk apa? Meminimalisir orang yang mengkonsumsi habatus sauda tapi mengalami gangguan pada lambung dia. Ini dosis yang efektif, 1 gram pagi dan malam. Maka tidak boleh mengkonsumsi berlebihan untuk al-habatus sauda. Kemudian yang terakhir dari pembahasan kita, yaitu apa yang disebutkan
oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dan yang selainnya, bahwasanya habatus sauda itu sangat manjur untuk menaikkan kekebalan tubuh. Ini kita butuhkan ketika musim wabah. Kenapa demikian? Karena habatus sauda itu merangsang tumbuhnya sel-sel di dalam at-tihal, yaitu di dalam limpa. Ya. Karena tihal ini yang dia ini taqumu bitanqiyati ad-dam. Dia berfungsi untuk membersihkan darah dari mikrobat, ya, berbeda dengan limfa-limfa kecil yang lainnya. Dan dia untuk menaikkan yaitu anti pembengkakan, juga termasuk anti radang, anti bakteri dan anti virus. Ini yang disebutkan dari beberapa kitab. Ya subhanallah, setelah kita lihat dari beberapa kitab, ternyata al-habatus sauda sangat lengkap dan mungkin tidak cukup kita sebutkan dalam satu pertemuan. Yang berikutnya, adapun Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad jilid keempat halaman 282, beliau menyebutkan yaitu variasi-variasi mengkonsumsi al-habatus sauda untuk penyakit-penyakit. Contoh, kata beliau bahwasanya al-habatus sauda itu di antara caranya yang disebutkan Ibnu Qayyim, kita ringkas, adalah wa in duqqa wa ujina bil asli wa syuriba bil ma'il har adzaba al hasah allati takunu fil kilyatan wal mathana. Kata beliau rahimahullah, kalau habatus sauda ini ditumbuk kemudian dicampur dengan madu dan diminum dengan air panas, maka bisa bermanfaat untuk menghancurkan batu pada ginjal dan batu pada kandung kemih. Ini dari kedokteran Arab klasik, bukan dari Nabi, tapi dari kedokteran Arab klasik. Juga membantu untuk yudirul baul, untuk apa? Mencuci saluran perkemihan, mencuci saluran perkemihan. Juga al-haid, juga untuk melancarkan kasus haid. Juga untuk yudiru al-laban, juga untuk melancarkan air susu ibu pada ibu yang menyusui. Idza udima syurbuhu ayyaman, jika apa? Dikonsumsi terus berhari-hari sampai didapatkan faedah. Tapi ingat prinsip habatus sauda kita konsumsi ketika kita membutuhkannya, bukan setiap saat kita konsumsi terus. Karena ada kalanya kondisi kita sudah normal, di tengah, stabil. Kalau kondisi stabil antara panas dan antara dingin, dia di tengah. Ya, dia di tengah. Kalau pada kondisi stabil, nggak perlu kita sebenarnya mengkonsumsi herbal dalam keadaan kita nggak butuh. Herbal itu dikonsumsi ketika kapan? Ketika kondisi stabil ini condong ke kanan. Anggaplah panas. Ketika panas, berarti perlu herbal dingin. Untuk apa? Biar stabil. Kalau dia punya sindrom dingin, ya katakan misalkan rematik, berarti dia perlu herbal panas sehingga kembali ke posisi stabil. Barakallahu fikum. Ini untuk mendekatkan pemahaman. Kemudian cara yang kedua, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa in sukhina bil khal wa tuliya 'ala al-batni, disebutkan dalam riwayat ala surrati, ya, qatala habba al-qara'. Kata beliau rahimahullah, jikalau al-habatus sauda dipanaskan, dicampur dengan cukanya panas, habatus sauda panas, kemudian dipanaskan dengan air, ya, cukanya sedikit, habatus sauda juga sedikit, kemudian dipanaskan dengan air, kemudian apa? Dioleskan di perut, diteteskan ke pusar, lubang pusar. Untuk apa? Sangat bagus untuk orang yang kena epilepsi, juga bagus untuk kasus hubbul qara', yaitu apa? Kista fibrosis, untuk kista di perut. Sangat bagus. Kemudian beliau sebutkan pula
al-habatu sauda jika ditumbuk, idza duqqa wa suyira fi khirqatin, jika ditumbuk habatu sauda di dalam kain, habatu sauda diletakkan di kain, kemudian ditumbuk bersama kainnya, kemudian apa? Dicium terus. Cara ketiga, dicium. Karena dia mengandung minyak athiri, termasuk aromaterapi. Dicium aromanya. Kata beliau Ibnu Qayyim rahimahullah, bisa mengobati influenza. Bisa mengobati influenza. Bagi orang yang kena flu, berarti bisa menggunakan al-habatu sauda, ditumbuk dengan kain, kemudian dicium. Jadikan inhaler, terus dicium. Barakallahu fikum. Dan minyak al-habatu sauda yang keempat, minyaknya al-habatu sauda itu bermanfaat untuk cacing di usus, juga untuk atha'alil. Atha'alil yaitu biji-biji yang bisa timbul di kulit, seperti di wajah timbul. Kenapa? Karena gangguan hormon. Wajah timbul, di leher, semua banyak. Kenapa? Ada padanya gangguan hormon. Ini minyaknya bermanfaat untuk mengobati atha'alil. Dalam bahasa Arab, atha'alil. Wa idza syuriba minhu mithqala bima'in nafa'a minal bahar wadzik an-nafas. Ya. Jikalau minyaknya ini diminum sekitar 1 sendok teh, minyaknya ini diminum untuk mengobati apa? Al-bahar. Al-bahar ini seperti apa? Hawa dari lambung sulit keluar. Sehingga apa? Sesek lambung ini terasa begah, penuh. Kemudian apa? Membesar. Apa yang terjadi? Akan menekan diafragma. Kemudian apa yang terjadi? Akan menekan paru-paru. Sehingga apa? Terasa sesak nafas. Dan ternyata pakai minyak ini, 1 sendok teh ini sangat bagus untuk mengobati al-bahar. Wadimadu bihi, ya. Berikutnya, mengkompres al-habatu sauda, ya, pada kepalanya untuk suda al-barid, untuk pusing yang sifatnya dingin. Seperti apa? Migrain dan vertigo. Ya, al-habatu sauda tadi, ya, dikompreskan. Bisa ditumbuk, dicampur dengan air, kemudian dipijat-pijatkan di dahinya. Ya, ini bermanfaat untuk kasus vertigo. Wa idza naqa'a minhu, cara yang berikutnya. Wa idza naqa'a minhu sab'a habbatin adadan fi labanil imra'atin. Ya. Dan juga jika diletakkan al-habatu sauda ini 7 biji habatu sauda, ya. 7 biji habatu sauda itu bermanfaat untuk apa? Untuk jika dicampur dengan apa? Labanin imra'ah. Ya, labanim ra'atin. Untuk meningkatkan labanim ra'atin. Bukan dicampurkan. Yaitu idza naqa'a al-habatu sauda, ditumbuk, dicampur dengan air, ya, dibiarkan, kemudian dosisnya cuma berapa? 7 habatu sauda, itu sudah bisa berefek untuk menambah labanum ra'atin, untuk menambah air susu ibu hamil. Wa su'ita bihi sahibul yarqan. Dan jika diteteskan pada hidung atau digurahkan pada hidung, itu bermanfaat untuk orang ikterus. Yarqan yaitu ikterus, orang kena penyakit kuning. Nafa'ahu naf'an balighan, yang sangat bermanfaat sekali, sangat signifikan. Kemudian cara yang berikutnya, wa idza tubiha bi khallin, kalau dia dimasak dengan cuka, kemudian digunakan berkumur-kumur untuk waj'u al-asnan anburd, untuk apa? Untuk sakit gigi. Ya, untuk sakit gigi sangat manfaat. Nah, sakit gigi ini apa? Di antaranya karena kasus burd, dingin. Ya, maka cuka dengan habatu sauda yang direbus, dikumur-kumurkan, ya, tamat madha bihi, itu bisa mengurangi nyeri pada gigi. Wa idza stu'ita bihi mashuqan nafa'a min al-ibtida'i al-ma' al-'arid fil 'ain. Begitu pula jika diteteskan ke hidung,
air habatus sauda yang sudah ditumbuk dimasukkan di air kemudian diteteskan di hidung juga bermanfaat untuk glukoma pada mata. Ya, glukoma pada mata. Wa in dhumida bihi ma'al khal qala'a al-buthur wal jarab al-muqarrih. Jikalau al-habatus sauda ditumbuk, dicampur dengan cuka, kemudian dioleskan pada apa? Pada kurap, penyakit kulit yang sampai luka-luka, itu untuk apa? Mengupas terkelupasnya dari penyakit kurap, ya, pada kulit. Juga termasuk kasus eczema. Juga habatus sauda yang diteteskan ke hidung juga bermanfaat, diantaranya untuk minal liqwah idastu'ita biduhni. Jika pakai minyaknya diteteskan ke hidung, sangat manjur untuk kasus liqwah, yaitu Bell palsy. Juga disebutkan Ibnu Qayyim halaman berikutnya juga untuk al-falij. Bell palsy, gangguan pada saraf ketujuh, saraf trigeminus, sehingga miring, merot, dengan cara apa? Minyak habatus sauda diteteskan ke hidung. Ya. Juga kasus al-falij, stroke, merot dari atas, misalkan tangan, juga kaki, juga lumpuh. Juga kasus al-kazzaz. Al-kazzaz yaitu penyakit tetanus. Juga bisa diteteskan minyak al-habatus sauda di hidungnya. Dan jika diteteskan di telinga dengan 3 tetesan, sangat bermanfaat untuk gangguan seperti kita sampaikan tadi, Bell palsy, liqwah, kasus telinga yang bermasalah. Ya, diteteskan ke telinganya minyak al-habatus sauda. Kemudian kata beliau rahimahullah, thumma duqqa na'iman thumma naqa'a fi zat wa qatara fil anf thalatha qatarat aw rubu' nafa'a min az-zukam al-arid ma'u tas kathir. Adapun orang yang akut influenza, pilek akut, itu sangat manjur dengan minyak habatus sauda. Ya, habatus sauda ditumbuk, bisa dicampur dengan minyak zaitun atau minyak habatus sauda langsung. Diteteskan 3 tetes atau 4 tetes, sangat bagus untuk orang yang flu akut. Wa idza uhriqa wa khallata bi syama' mudhab bidihn susan aw dihn al-hinna wa tuliya bihi al-quruh al-kharija min saqain ba'da ghusliha bil khal wa nafiha wa azal al-quruh. Untuk luka-luka yang ada pada kaki, habatus sauda caranya dibakar, dicampur dengan getah-getah pohon. Kemudian bisa dicampur dengan minyak al-henna. Minyak al-henna, henna yaitu daun pacar, ya. Ini sangat manjur untuk mengobati luka. Yang berikutnya, habatus sauda kalau dihancurkan, ditumbuk, kemudian dicampur dengan cuka, kemudian dioleskan pada lokasi al-baros, penyakit belang, ya, belang putih atau belang hitam, ya, juga pada ketombe yang sangat keras, yaitu hazzaz al-ghalid, yaitu kishrah ra'as, yaitu ketombe yang sangat tebal, ya, dia bisa menghilangkan ketombe dan kasus al-baros, kasus belang. Nah, barakallahu fikum. Ini bisa kita sampaikan pembahasan singkat dari habatus sauda. Ya, intinya yang kita maukan di sini, ternyata habatus sauda menaikkan kekebalan tubuh. Bagus untuk sistem pernapasan, terutama paru-paru. Paru-paru ini lebih cocok dengan seperti jahe. Ketika musim wabak di negeri Cina, ya, mereka pakai resep daun mint, mereka pakai resep kemudian kayu manis, dicampur pula dengan jahe dan dicampur dengan tanaman yang lainnya. Bisa dicampur dengan saffron, ya, yang kembalinya kepada paru dan tenggorokan. Dan jahe sifatnya panas, pedas. Begitu pula habatus sauda panas, sehingga sangat cocok untuk paru-paru. Yang mana kembalinya virus corona ini yang diserang oleh mereka adalah saluran pernapasan. Sehingga cocok cari apa? Yang pedas dan panas. Jahe, habatus sauda pedas dan panas. Merica pedas dan panas. Nah, kemudian ada sedikit pertanyaan.
dari saudara kita yang berada di Niaga TV. Ustadz, ana ketika setelah mengkonsumsi habatus sauda, perut selalu kembung dan melilit. Kenapa ya? Pertama kita tanya, bisa jadi Anda punya sakit mah dan lambung Anda panas, sedangkan habatus sauda panas. Habatus sauda panas. Maka cara mengkonsumsinya untuk menjinakkannya sifat panas ini, Anda bisa menggunakan habatus sauda ditumbuk dahulu. Anda beli yang bijian. Jangan beli yang kapsul, jangan beli yang minyak. Beli yang biji, kemudian ditumbuk, bisa dicampur dengan yogurt, bisa dicampur dengan kefir ketika mengkonsumsi. Ya, ketika mengkonsumsi. Nah, untuk meminimalisir efek dari habatus sauda yang tidak cocok dengan hawa yang ada pada lambung Anda. Kemudian pertanyaan berikutnya, habatus sauda bisa mengobati hepatitis B. Jumlah trombosit yang di bawah standar normal 150.000. Terus cara mengkonsumsi berapa kali? Nah, habatus sauda mengatasi kasus hepatitis B yang mana yang diserang oleh virus ini adalah yaitu albumin. Cara konsumsinya bagaimana? Anda mengkonsumsinya cukup 1 gram di pagi hari dan 1 gram di sore hari ketika perut kosong. Kalau Anda sakit mah, bisa dicampur dengan yang lainnya, seperti yogurt atau kefir. Yogurt, kefir sifatnya basah, habatus sauda sifatnya panas. Nah, atau bisa dengan cara lain, habatus sauda yang Anda beli, yang bijian, paling bagus bijian. Kenapa? Sebagaimana kita sampaikan di awal pertemuan tadi, karena biji ini masih sangat utuh, bagus. Karena kalau biji sudah ditumbuk, lebih dari 6 jam, minyak akhirnya akan menguap, partikelnya menguap. Ya, sehingga berkurang manfaatnya. Anda beli biji, dicuci dahulu, karena tidak lepas dari itu, habatus sauda yang dibeli di dalam, ditaruh oleh penjual-penjual, nggak lepas kemungkinan ada tikus lewat, kencing, habatus sauda, mengencingi di atas habatus sauda. Sehingga apa? Jangan lupa, beli yang bijian, kemudian Anda cuci. Ya. Bisa Anda tumbuk, kemudian direbus. Ya, ditumbuk, kemudian direbus, kemudian dikonsumsi. Atau bisa dicampur dengan kefir. 1 gram pagi, 1 gram sore atau malam. Tentunya apa? Yang paling bagus ketika perut kosong. Sehingga tidak dengan makanan. Nah, habatus sauda yang sudah dibeli sekian lama, bertahun-tahun, apakah ada kadaluarsanya? Dia jika lama-lama tidak segera dikonsumsi, akan ada jamur pada habatus sauda. Makanya yang paling bagus adalah yang fresh setelah panen dan tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama. Dan sebagian yang lainnya untuk membuat habatus sauda lebih awet dengan cara apa? Habatus sauda ditumbuk, kemudian dicampur dengan madu. Anda beli di Mekah, yang bagus, dicuci, kemudian ditumbuk, campur dengan madu. Sehingga lebih awet. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Anda konsumsi. Pertanyaan berikutnya, dari saudara kita dari Niaga TV juga. Assalamualaikum Ustaz, ana sering sakit gigi sampai bengkak. Biasanya diberi obat dokter. Adakah habatus sauda bisa digunakan? Bisa. Sudah kita sampaikan tadi. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim, ulama tahun 700 Hijriah ini, beliau menyebutkan bahwasanya habatus sauda dicampur dengan cuka, ya. Al-habatus sauda dicampur dengan cuka dan direbus. Ini digunakan untuk berkumur-kumur. Itu sangat bagus untuk mengobati gigi dan gusi. Gigi dan gusi. Atau cara yang lainnya, Anda lihat penyebabnya. Kalau penyebabnya karena gigi lubang, ya, bisa Anda ambil kapas, bisa diteteskan padanya minyak cengkeh, dimasukkan ke gigi yang lubang. Nah, dan berikutnya kita mengobati sebabnya apa? Lubang, ya lubangnya ditutup. Ya, silakan Anda pergi ke dokter gigi. Setelah apa? Setelah gigi Anda sembuh. Tapi ada kasus sakit gigi bukan karena gigi lubang, tapi karena sarafnya yang bermasalah. Gigi terasa ngilu terus. Karena apa? Mungkin kebiasaan seseorang
habis selepas mengkonsumsi makanan yang panas, kemudian langsung minum air dingin. Suhu yang ekstrim seperti demikian akan mengganggu saraf yang ada di dalam gigi. Sehingga apa? Menggunakan habatus sauda dan cuka, bisa pakai cuka apel, cuka kurma, cuka kelapa, cuka alami, bukan cuka kimia, ya. Kemudian berkumur-kumur dengannya untuk mengurangi sakitnya sekaligus sebagai antiseptik. Nah, pertanyaan berikutnya, al-habatus sauda apakah bisa untuk kasus kaum laki-laki yang mengalami ejakulasi dini juga mengalami impotensi? Impotensi ejakulasi dini sifatnya dingin. Habatus sauda sifatnya panas, sangat cocok sekali. Ya. Pada habatus sauda terkandung padanya arginin. Ya. Habatus sauda mengandung arginin, di semangka juga mengandung arginin. Yang mana arginin ini lebih dahsyat manfaatnya dari obat-obat, yaitu obat-obat kapsul biru yang ada di pasaran. Ya. Yang dia lebih alami, ya, arginin pada semangka, pada habatus sauda sangat manjur. Sangat manjur. Dan di antara fungsinya untuk melebarkan badan darah sampai ke alat vital. Sampai ke alat vital. Juga mungkin Anda biasakan untuk terapi bekam pada 6 titik di bawah pusar, antara kemaluan dan pusar ada 6 titik, setiap 2 pekan sekali untuk Anda bekam, ya, sampai sembuh. Minimalnya insya Allah 3 kali bekam Anda sudah bisa merasakan perbedaannya yang sangat signifikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu afiyah. Baik Ustaz, selama ada wabah, ana minum habatus sauda 1 kapsul dan madu pagi dan petang. Apakah sesuai dosis? Dosisnya yang paling tepat adalah 1 gram pagi dan petang. Kapsul ini hampir sama dosisnya 1 kapsul dengan 1 gram. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bisa dilihat 1 sendok bisa sekitar 8 gram. Berarti kalau 1 gram ya kita permisalkan sekitar 1/8 sendok. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, dan intinya bukan banyak-banyakan, sesuai dengan dosis. Bahkan di sini disebutkan dalam riwayat yang sudah kita baca dari Abu Hurairah, dari Aisyah radhiyallahu anha, ya ternyata 5 biji dan 7 biji akan manfaat. Ya, ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada kurangnya harap dimaklumi karena keterbatasan ilmu saya, dan tentunya tidak lepas dari apa yang saya ucapkan pasti ada kesalahan. Ya. Dan sebaik-baik orang yang bersalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada benarnya dari Allah semata. Itu yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan jaza kepada tim Niaga TV, juga Al Firqatun Najiyah, juga channel-channel YouTube yang lainnya. Semoga bisa mendatangkan manfaat kepada kaum muslimin muslimat terutama di masa wabah ini. Jangan lupakan habatus sauda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini dan Allah sembuhkan kaum muslimin fi kulli makan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nggak usah pakai papan tulis, Bismillah.